Sudah mulai. Baiklah teman-teman, sesuai dengan jadwal yang direncanakan AP3I, kita mulai saja ya, walaupun hanya 4 peserta. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menggarami air laut, karena yang diajarin sudah pinter-pinter semua. Sebenarnya saya cuma sekedar mengingatkan saja, karena materi kuantitatif itu kan paling banyak di SMP, benar ya Mas Syah ya? Ya Mas Syah, dasar-dasarnya paling banyak SMP kan? Iya, cuman yang jadi masalah itu. Nah iya, jadi saya cuma mengingatkan saja kalau saya ini kemarin ada di orang ini, tim pembuat soal gitu. Oh iya. Baiklah, sekedar mengingatkan kembali, kita mulai. Jadi di geometri analitik TPS kuantitatif itu nanti ada yang pertama koordinat geometri, kemudian yang mau kita bahas malam ini ya. Kemudian segitiga, termasuk di situ ada kesebangunan. Lalu yang terakhir lingkaran. Mungkin kalau ada tambahan, nanti kita bikinlah sesi kedua gitu ya, Mas Apri. Siap. Kemarin sesi gratisnya. Nah, karena ini ada bagian dari ini koordinat geometri, karena sesuai dengan judulnya, tentu saja koordinat di sini yang akan kita bahas yang berhubungan dengan geometrinya, dengan grafik-grafiknya dan lain-lain. Jadi bukan secara detail mempelajari matematika tentang misalkan nanti ada persamaan garis lurus, kemudian ada fungsi kuadrat yang akan kita bahas malam ini, tentu saja yang berhubungan dengan geometrinya. Baiklah, kita mulai. Persamaan umum dari persamaan garis lurus ini Y sama dengan sebentar, posisinya kurang. Y sama dengan M dikali X ditambah C dengan M-nya gradien. Nah, biasanya kalau di saya belajar dengan murid, langsung saya tanya, gradien itu apa sih? Saya mau nanya, kikuk jadinya. Enggak ada muridnya, orang ini guru semua. Masa ya mau nanya sama Masa mau nanya sama Mas ya, gradien itu apa Mas ya? Nanti saya diketawain. Kemiringan. 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 Baiklah, saya cuma ini aja ya, menuliskan datanya. Jadi saya balik bertanya kepada para asatidz yang terhormat. Ada apa ini? Oke, deltanya bagi delta X. Wes, selamat bergabung Mas Ibnu. Mana ini Mas Ibnu? Halo Pak, sorry telat. Nih Mas Ibnu ini guru biologi, tapi kalau ada anak-anak yang nanya matematika, kadang-kadang menjawab juga. Berarti sama saja intinya kelasnya sama saya. Malah saya nggak bisa biologi. Tapi kan Pak Bundu bisa semua, Pak. Gradien itu kemiringan. Nah, dalam hubungannya dengan grafik atau geometrinya, itu kalau gradiennya itu positif, itu kemiringannya ke arah sana. Kemudian kalau gradiennya negatif, ini saya ambil yang bagian penting-penting saja ya, yang berhubungan dengan grafik fungsi trigonometri. Miringnya ke sana kalau negatif. Nah, secara umum gradien itu tadi disebutkan oleh Mas Ibnu, kemiringan itu adalah panjang segmen Y dibagi dengan panjang segmen X. Misalkan begini.
untuk garis yang merah, ini misalkan ya garisannya tinggal. Misalkan di sini 4, di sini 2. Nah, ini yang dimaksud dengan panjang segmen Y. Ini berarti 4 gitu ya. Ini delta Y-nya. Yang ini panjang segmen X-nya. Jadi untuk garis yang merah, ini gradiennya karena miringnya ke sana ya plus 4/2 atau 2. Kita misalkan lagi, mari. Sini 4, sini 6. Nah, dengan cepat Mas Ibnu bisa menentukan gradiennya. Berapa Mas Ibnu? 4/6, Mbak. Minus 4/6. Karena saya biasa ceplas-ceplos dengan beliau, jadi yang saya tanya beliau. Min 4/6 atau min 2/3. Kemudian di sini ada selain M, ada C. Nah, nilai C-nya sendiri dari persamaan ini kira-kira bisa kita definisikan sebagai apa? Kita sharing aja lah, nanti yang penting-penting saya catetin di sini. Bisa kita definisikan sebagai apa? C-nya di sini. Konstantanya. Titik potong sumbu Y. Oke, konstanta atau titik potong sumbu Y. Benar. Konstanta. Lah, ini merek dagang ini. Tahu lagi. Titik potong dengan sumbu Y. Ya, kira-kira begitu dalam hubungannya persamaan linear dengan koordinat geometri. Nah, kita coba ya. Tentu saja karena saya cuma mengingatkan, jadi bolehlah para pengajar sekalian coret-coretan gitu dengan soal yang ada. Gambarlah persamaan linear berikut pada koordinat kartesian. Oke, saya gambarkan ininya dulu, sumbu X dan Y-nya. Mana nih? Sini ya. Yang pertama, ini kalau saya jadikan bentuk persamaan seperti yang tadi, itu berarti Y sama dengan 3/2X, semuanya saya bagi 2, ditambah 2, begitu ya. Nah, seperti yang kita bahas tadi, tentu saja ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Nah, berarti memotong di X sama dengan 2, misalkan di sini. Kemudian gradiennya 3/2. Nah, tadi definisi dari gradien itu panjang segmen Y dibagi dengan panjang segmen E. Nah, kita bikin segitiga aja. Segitiganya boleh di sini atau di sini. Saya bikin aja sembarangan deh. 3/2. Misalkan sini berapa ya, angka yang gampang 3/2. Kalau 2 tambah 6, 8 gitu ya misalkan. Misalkan sini 8. Maka berapa ininya? Absisnya berapa? Supaya gradiennya 3/2. Ini 6 gitu ya. Maka jarak dari sini harus berapa? 4. Ini berapa nih? Iyalah, 3/2 kan 6/4. Oke, dengan demikian sini absisnya 4 gitu ya. Saya kok jadi pakai kayak bahasanya Indonesia. Padahal agak sopan, padahal ngomongnya sama guru-guru. Kayak seperti itu.
Oke, coba sekalian berlatih saja yang sudah lupa, yang sudah mahir kayak Mas Syah gitu dan lain-lain, yang nggak usah digambar persamaan garis yang kedua dan ketiga. Biar saya ada jeda untuk diam. Ini susah. Tapi Itu X-nya boleh -4/3 nggak, Pak? X yang mana? Titik potong sumbu X-nya. Boleh -4/3 nggak? Ya, Yang boleh. sebelah sini? Ya boleh ya. Iya, boleh ya. Iya. Kan 2 dibagi 4/3 sama dengan -3/4. Betul? -3/2, sorry. Betul ya. Ya memang betul, di sini titik potongnya -4/3. Jadi boleh menggunakan segmen yang di sini, boleh. 2 dibagi -4/3, sorry, kalau panjang selalu positif ya. 2 dibagi 4/3, hasilnya 3/2, gitu ya. Kita buktikan saja di sini. 2 Luasnya berarti 4/3 atau gimana luasnya, Pak? Luas dari yang dibatasi oleh ketiganya, jadi harus 3/3. Tiganya. Oh, 3 persamaan. Iya, 3 persamaan. Bukan yang satu saja, 3 persamaan. Untuk yang ini berarti saya bikin seperti yang tadi ya. Y sama dengan Y sama dengan 1/3X plus 2. Betul ya? Nah, berarti titik potongnya melalui sini juga. Misalnya gradiennya sepertiga. Gradiennya sepertiga. Kalau sini 4 gitu ya. Sini 4, kemudian saya tarik ke sana deh. Nah, ini kan panjang segmennya 2, supaya jadi sepertiga, 2 dibagi berapa? 2 dibagi 6 ya. Oke. Jadi sini 6. Nah, melalui titik 6,4 gitu ya. Karena panjang segmennya kan yang ini, sebentar saya gambarkan dulu. Oh, garisannya belum nempel. Ya tepat di 2 tuh, Mas. Ini ya? Ya. Oke. Satu lagi. Bisa juga pakai di sini kan. Y sama dengan 2 lah garisannya masih nempel. Bentar. Y sama dengan 2X plus min 2X plus 16. Oke. Berarti melalui atas sana. Oke, karena gambarnya kurang ke atas, oh bisa digeser ternyata. Sebentar. Saya perpanjang. Stop. Encong. Berarti titik potongnya 16, kira-kira di sinilah ya. Kemudian kita tarik gradiennya negatif, berarti miringnya kemari. Nah, titik potong dengan sumbu X-nya di titik berapa? Sumbu X 8. 8 ya, oke. Ini gambar tidak sesuai dengan skala. Apa? Oke, 8. Iya, tepat harusnya kan. Iya. 8, sini 6. Ini 2-nya panjangan. Nah, yang mau kita cari luas daerah ini. Luas daerah yang ini. Oke, sama. Sama, keren. Orang ingat-ingat kembali doang. Bukan pelajaran baru. Pertanyaan selanjutnya tentukan luas daerah tertutup. Oke. Nah, titik potongnya sepertinya udah pas ya. Kalau titik potong berarti tinggal dieliminasi aja ya. Misalkan 1 dengan 3 misalkan. 1 dengan 3 itu berapa Mas ya?
Yang mana? Persamaan 1 dengan 3 titik ini berapa titik ini? 1 sama 3. Hmm. Coba ditambah ya. 4,8 ya? Betul. Betul kah? Kan enggak, Mas? Kalau Betul. sama- Nah, dimasukin saja. Kalau X-nya 4, 12 ditambah 4, 16. Betul ya? Yang bawah 8. 8 itu berarti min 8 tambah 16. Betul? 6,4 Pak. Hah? 6,4. Yang ini Benar yang nggak? gimana Mas ya? Yang ini benar 4,8? Itu benar 4,8. Oh ya, yang di atas. Oh, Yang satunya 6,4. 6,4. Berarti pas dong. Kok bisa-bisanya pas? 6,4. Nah, tentukan luas daerahnya. Nah, katanya dulu di AP3I pernah rasan-rasan satu soal harus diselesaikan dengan berapa cara Mas ya? 3 cara. Oh, 3 cara. Ya udah, cara 1 saya, cara 2 siapa? Mas Syah atau Mas Sapri atau Pak Mai atau Kak Inu. Cara 3. Saya jangan disuruh Pak, saya suruh ngejelasin kode nanti kode aja Pak. Oke, coba kita selesaikan dengan 3 cara. Cara 1. Cara 1 kita ngambil kasih nama deh titik-titiknya. Ambil ini aja segi 4 ini. A, B, C, D gitu ya. D luasnya tentu saja luas persegi panjang dikurangi segitiga ini segitiga. Kalau luas segitiga kan gampang kan setengah alas kali tinggi gitu ya. Ya. Oke. Dikurangi segitiga. 26 bukan, Pak? Hah? 26 bukan? Saya belum ngitung. Sebentar. Belum. Oke, persegi panjangnya berapa? 6 dikali 6 ya? 36, betul. Oh iya benar, 6 kali 6, 36. Yang segitiga yang ini, setengahnya saya jadikan 1 aja. Segitiga yang atas berarti 14 ya? 14. segitiga yang atas 4 kali 6, betul ya? Iya. Oke. Kemudian segitiga yang ini yang bawah 6 kali 2. 2. 6 kali 2. Kemudian segitiga yang atas ini 2 kali 4. kali 4. Oke. Tolong dihitungkan. 14 Pak jawabannya. Dikurangi berapa ini? 22. 22. Oke. Iya. 14. Oke. Cara 2 dong. Silakan yang mau berpartisipasi cara 2. Cara 2-nya ya. Iyalah, kan kita cuma sharing, saya bukan ngajarin. Silakan siapa yang berpartisipasi cara 2. Cara 2 kayaknya sama mirip dengan itu, tapi kita ambil yang lebih simpel kali ya. Ini A, ini K deh. Sini M gitu. Ini berapa absisnya K kira-kira? Absisnya K 7,2 lah. Coba. 7 kan? 7, betul. Dari mana dapatnya? Pakai kesebangunan. Tengah-tengah aja, Pak. Betul. Pakai kesebangunan aja. Sini kan, Iya. sini kan 6, sini 2. Oke. Sini kan 2, berarti sini 1. Betul ya? Ya. Oke. Nah, cara 2 menggunakan segitiga AKN. Berapa itu luasnya? Dikurangin tapi nanti ya. Berarti segitiga besar kurangi segitiga kecil ya? Ya. Segitiga Berarti yang besar atasnya 7.
7 Tingginya kali 6 dikurangi yang Iya. kecil yang kecil. 7 Alas 7 atasnya kali 7 tingginya 2. Ya. Apakah sama? Kalau nggak sama berarti salah. sama. Sama. Wes, mantap. Nah, cara ketiga. Cara ketiga ini agak repot sebenarnya. Tapi boleh lah. Iya, gimana Mas ya? Tarik ini kan kita 3 titik itu. Ah, Ini kan 0,2, 6,4, 4,8, ya kan? ah. Ya udah pakai heron boleh, pakai Saya mulai urun cara ketiganya. cara ketiganya banyak bisa itu. Oke. Oke. Saya boleh urunan cara ketiganya ya. Ya. Oke. Cara ketiganya sudah pernah dengar belum? Siapa yang sudah pernah dengar? Pakai determinan kan? Ah, betul. Nah, Lebih simpel. iya, pakai titik. Jadi ini titiknya kan ada ini 0,2, kemudian ada 6,4. Ini enggak hanya untuk segitiga ya, mau titiknya banyak. Sembarangan. Ini metode paling praktis untuk mencari luas yang dibatasi oleh titik-titik di koordinat kartesius. Ya. 4,8. Pakai metode determinan searus. Jadi luasnya sama dengan setengah dikali, determinannya begini dong. Nah ini titik 0,2, lalu 6, 4, lalu 4, 8. Nah, ini kalau metode searus kan selalu ditambahin satu lagi ya. Ini ditambahin yang sebelah sini 0, 2. Gitu. Tambah 2, Mas. Hah? 2 enggak? Hah? Satu Satu dong. lagi enggak? 64. Satu aja. Satu aja. Jadi yang ke sana positif. Oh iya. Soalnya cuma 2 ya. Ah, betul. Oh iya. Yang Cuma 2 baris ya. negatif gitu Oh ya. iya, oke. Benar kan satu saja? Apa saya salah? Benar. Kan 2 tadi kan. Oke. Kira 3 tadi. Kita cek aja apakah hasilnya 14. Ya, benar. Oke. Pas. 0 ditambah 4, 8 ditambah 8 gitu ya. Kurangi 12 tambah 16. Ya. 12 tambah 16 tambah 6. Benarkah 14? 56. Berapa ini? 28. Oh benar, sama berarti. Kita punya 3 cara. Oke. Saya tadi sempat mikirkan ini, cuman tadi lupa ini determinannya. Tadi. Oke. Jadi sesuai 3 cara, Mas ya. Ya, udah ini deh utangnya terbayar. Masih kelihatan nggak kalau saya perkecil begini? Masih. Oke. Kita foto. Benar, saya biar full. Oke, silakan. Kita lanjut ya. Ada nambah nggak sih pesertanya? Oh, udah banyak. Sebentar. Saya sapa dulu. Ada 7 orang itu, Mas. Belum. Oh, ini ada angler siapa? Angler AP. Selamat malam Mas Tucil. Apa kabar? Baik Bang Mukti, ini sambil nyamping ajar ya. Iya. Nggak bisa off cam dulu. Nah, aktif di mana sekarang? Aku gangguin bentar nih. Di mana-mana lah. Mantap. Oke, kita lanjut.
Selanjutnya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu bentuk umumnya ini. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Mudah-mudahan masih pada ingat. Yang bukan guru matematika masih pada ingat. Yang guru matematika mah pasti ingat. C-nya itu tentu saja merupakan titik potong dalam sumbu X karena saya salah ini. C-nya merupakan titik potong dengan sumbu Y. Nah, karena titik potong dengan sumbu Y kan X-nya 0, jadi Y sama dengan C. Mohon maaf, salah ketik. Lalu, kalau saya pribadi, tentang fungsi kuadrat ini, saya menyarankan ke murid-murid hanya menghafal ini saja, jangan kebanyakan. Sumbu simetri saja. Sumbu simetri itu min B per 2A. Nanti kita praktekkan apakah dengan menghafal ini saja kita bisa mencari yang lain-lain semuanya. Jangan kebanyakan menghafal. Kalau lupa ya karena udah kelasnya ngelewatin SMA, ini asalnya dari turunan gitu ya, sama dengan 0 dan lain-lain. Kemudian yang perlu diketahui, nah berhubungan dengan grafiknya itu jika A-nya positif, itu gambar grafik fungsinya terbuka ke atas. Kemudian jika A-nya negatif, gambar fungsinya terbuka ke bawah. Atau ini memiliki nilai maksimum, ini memiliki nilai minimum. Lalu bagian pentingnya berhubungan dengan geometri apa ya sebentar. Ya sudah, nggak apa-apa lah kita bahas matematika sebentar. Boleh ya diperluas ke matematika, nggak sama geometri saja? Boleh, Pak. Kembali. Oke, kalau di matematika ada diskriminan gitu. Diskriminan D itu sama dengan B kuadrat min 4AC gitu. Nah, dalam hubungannya dengan grafik fungsi yang pertama. Misalkan A-nya positif, kemudian ini belum dijelaskan. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, itu memotong, artinya dia memiliki 2 buah akar real ya, memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian kalau sama dengan 0, menyinggung gitu aja ya. Menyinggung sumbu X atau memotong di 1 titik. Kemudian kalau diskriminannya negatif, dia tidak memiliki akar-akar, artinya tidak memotong sumbu X. Nah, kalau kedua ini saya gabungkan, misalkan A-nya positif, kemudian diskriminannya negatif, kira-kira gambarnya di atas sumbu X ini. Nah, tidak memotong sumbu X dan terbuka ke atas. Kalau grafiknya saya jadikan 1 mungkin lebih efektif sebentar. Grafiknya saya jadikan 1. Yang pertama, A-nya positif, diskriminannya negatif. Tentu saja gambar fungsinya macam ini. Lalu, misalkan A-nya negatif, kemudian diskriminannya positif, gambarnya terbuka ke bawah dan memotong di 2 titik, gitu ya. Dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dengan sumbu simetri ini. Untuk kombinasi yang lain tinggal dikombinasikan.
Itu saja untuk grafik fungsi parabola. Barangkali mungkin guru-guru non matematika ada yang perlu bertanya. Kalau saya ditanya sama guru yang matematika kayaknya agak ribut dikit. Monggo silakan. Jadi untuk malam ini karena berhubungan dengan TPS kuantitatif tentang koordinat geometri, yang saya bahas grafik-grafiknya saja. Mas Syah, ada yang perlu ditambahin mungkin? Ini dari Saya kok awam, Mas. Allah. Kalau ada yang mau ditambahin mungkin silakan. Biasanya ngajar persiapan SBM ini harus ada profesi ya, Pak. Baiklah, kira-kira begitu. Untuk kombinasi yang lain tinggal dikombinasikan ya, misalkan apa ini antara kombinasi A dan diskriminan gitu. Misalkan begini, kalau begini kira-kira misalkan begini tak? Oh, kurang pas. Kalau begini kira-kira A-nya positif, diskriminannya nol, kan menyinggung gitu ya. Jadi banyak kombinasinya, tinggal dikombinasikan sendiri. Baiklah, kita praktekkan ke dunia nyata, bukan dunia nyata, dunia soal TPS. Ini soal saya adopsi dari GMAT, dan kebetulan ternyata di tahun yang lalu ini keluar di TPS kuantitatif. Mirip sih, nggak persis-persis banget. Ternyata pembuat soalnya mengadopsi dari GMAT. Nah, dicoba dulu. Nanti saya kirim. Mantap. Soal data sufficient, kecukupan data. Jadi mungkin guru-guru non matematis itu baru saya mungkin baru kenal soal model semacam ini. Di soal model semacam ini namanya data sufficiency, diadopsi dari GMAT. Jadi ada pertanyaan. Nah, suatu pertanyaan kemudian diberikan dua buah data. Nah, opsinya begini, ada opsi A, B, C, D, E gitu ya. Jika data yang nomor 1 itu cukup untuk menjawab pertanyaan yang ada, maka jawabannya A. Harus dilengkapin ya. Data 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, data 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan, jawabannya A. Kemudian data yang 1 tidak bisa untuk menjawab pertanyaan, data yang kedua bisa untuk menjawab pertanyaan, jawabannya B. Ada kalanya data 1 dan 2 harus digabung untuk bisa menjawab pertanyaan, jawabannya C. Kombinasi yang lain adalah data 1 bisa untuk menjawab pertanyaan sendiri, data yang kedua bisa untuk menjawab pertanyaan sendiri, jawabannya D. Nah, kombinasi yang terakhir tentu saja data 1 sendiri nggak bisa, data 2 sendiri nggak bisa, digabungkan juga belum bisa menjawab pertanyaan, jawabannya E. Kira-kira begitu. Data sufficiency. Oke, bolehlah dicoba dulu buat refreshing.
Kalau yang ini kayaknya kita nggak sanggup ya Mas ya untuk ini caranya sampai 3 kayaknya susah ya. Iya, saya 1 ya. Kan bukan geometri. Kayaknya untuk soalnya model gini untuk menjawab dengan 3 cara kayaknya susah. Iya benar. Kita punya hutang nih. Nggak apa. Oke, buat pemak ini apa refreshing kita coba. Ini berarti dibutuhkan dua pernyataan untuk menjawab pertanyaan, benar nggak Pak? Belum saya belum mengerjakan, jadi jangan tanya jawab. Iya. Baiklah kita bahas. Bentar. Dan menggunakan data satu sendiri dengan sebentar, kira-kira bisa nggak kurang salah? Dengan menggunakan data satu sendirian. Nah, sesuai dengan teori yang sudah kita bahas sebelumnya, ini berarti sumbu simetrinya -2. Sumbu -1 simetrinya X sama dengan -2 per 2 kali 1, -1. Betul ya? Nah, berarti ada di sini. Nah, -1. Jadi titik puncaknya ada di sini. Karena dia terbuka, karena dia A-nya positif, maka terbuka ke atas. Ya, tebal amat sebentar, saya tipisin. Sumbu simetrinya ada di sini. Karena nilai A-nya positif, maka terbuka ke atas. Nah, ini nilai C-nya, berarti ini titik potong dengan sumbu Y. Sini ya. Nah, kemudian, seperti yang tadi saya jelaskan. Kita cukup hanya menghafal sumbu simetri ini saja. Misalkan kita mau mencari koordinat titik puncaknya ya -1. -1 ini kita masukkan kemari. Gitu ya. Jadi F-1 berapa? 1 - 2 plus K plus 1. K ya. Betul. Jadi F-1 K. Nah, kemudian titik puncaknya K plus 1. Berarti sini K, sini K plus 1. Gambarnya semacam ini. Nah. Kira-kira grafnya semacam ini, sesuai dengan yang kita pelajari bersama tadi. Oke, kita gunakan data satu saja. Data satu saja itu M-nya lebih kecil sama dengan 0. Kalau M-nya 0, tentu saja gambarnya mendatar ya. Jadi kalau M-nya lebih kecil dari sama dengan 0, berarti negatif sampai 0 ya. Jadi M-nya bisa kemari, dia bisa memotong, tulisannya ketinggalan. Bisa memotong, bisa juga enggak, bisa juga menyinggung, gitu ya. Nah, kalau bisa banyak, artinya dia tidak cukup untuk menjawab. Ya. Jadi data satu saja tidak cukup. Karena bisa bermacam-macam, bisa memotong 2 detik, bisa enggak, bisa hanya menyinggung. Data satu saja tidak cukup. Kemudian kita gunakan data 2 saja. Biar lebih jelas saya gambar ulang. Biar lebih jelas saya gambar ulang. Sini -1.
ini -1, ini K. Nah, sini K plus 1, begini gambar. Nah, kira-kira begitu. Data yang kedua, saya selalu mengingatkan ke murid-murid ketika kita menggunakan data yang kedua, data yang ke-1-nya dilupakan, jangan diingat-ingat. Jadi harus benar-benar sendiri data kedua. Data yang kedua, nilai C-nya ini, nilai C-nya berarti titik potong dengan sumbu Y itu lebih besar dari K. Jadi lebih besar sama dengan, jadi boleh di sini sampai ke atas. Garisnya harus memotong ini sampai ke atas. Kira-kira cukup nggak? Jadi gambarnya bisa begini ya. Begini boleh, garisannya ketinggalan sebentar. Begini bisa, begini juga bisa kan? Karena nggak ada keterangannya gradiennya. Jadi tetap saja sendiri tidak cukup. Jadi 2 sendiri tidak cukup. Nah, berarti selanjutnya tugas kita menggabungkan data 1 dan data 2. Coba kita gabungkan. Gambarnya di mana? Sini deh. 1 dan 2 digabung menjadi 1. Ini sumbu simetrinya. -1, ini K, sini K plus 1, sana ya. Ini data 1 dan 2 digabung. Kalau data 1 dan 2 digabung, berarti C-nya harus lebih besar sama dengan K ke atas. M-nya harus minimal begini, minimal sejajar, kemudian bisa naik dikit karena harus negatif. Jadi M-nya begini ya, nggak boleh begini. Saya hapus, coret-coretan saja. Oke, sekarang kita ambil yang paling kecil dulu. C-nya sama dengan K, M-nya 0. Gambarnya garis singgungnya gimana? Begini ya. Y sama dengan, garisannya ketinggalan. Jadi begini gambarnya. Kurang pas. Sudah dianggap begitu deh. Sebentar, biar pas dah. Nah, ini. Nah, data ini berarti M-nya sama dengan 0. C-nya sama dengan 0. Kemudian contoh garis yang lain, yang M-nya negatif dan C-nya lebih besar dari K, ya tentu saja gambarnya begini ya. Ini, begini. Nah, dari ilustrasi ini, kira-kira kalau digabung 1 dan 2, bisa menjawab pertanyaan ini enggak? Apakah garis tersebut memotong fungsi fx di 2 titik? Jawabannya iya atau tidak pasti. Iya. Iya atau tidak pasti. Tapi kalau sama dengan 0 enggak, Deng? Iya, jadi jawabannya E. Nah, biasanya enggak telitinya di situ, Mas ya. Ya, setuju enggak? Ya. Kejebak satu sedikit aja. Jadi kalau ini misalkan M-nya lebih kecil dari 0, jawabannya seperti jawabannya Mas Syah tadi yang digabung bisa. Kejebak dikit. Ini sama dengannya. Jadi bisa iya, bisa tidak. Kalau bisa iya, bisa tidak, artinya tidak pasti, artinya digabung tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke. Itulah yang selalu ini kan, ragu. Enggak, memang di TPS kuantitatif banyak jebakannya, memang harus hati-hati.
Mungkin ada sesuatu yang perlu didiskusikan, silakan. Adakah nambah lagi? Ada Mas Arief Ridwan. Beliau juga pengajar fisika. Salam kenal Mas Arief Ridwan. Iya Pak, baru pulang. Baru pulang. Ya, barangkali ada sesuatu yang harus kita diskusikan, silakan diberi tempat dan waktu. Pak, kenapa kita nggak perlu ngapalin rumus yang apa tuh Y puncak? Hah? Lah, kebanyakan ngapalin kasihan otak kita. Jadi kenapa sih saya menyarankan hanya menghafal ini saja? Nih, mana tadi? Menghafal sumbu simetri saja. Jadi yang dihafal cukup satu. Kalau mencari nilai maksimum minimumnya setelah ketemu ini masukin kemari kan jadi Y. Betulkah begitu? Ya. Iya. Iya, itu maksudnya. Ya ada sih rumus yang suruh menghafal banyak. Iya. Tapi saya tidak menyarankan untuk itu karena tentu saja saya sendiri kalau pikirannya sedang kalut, hafalannya hilang. Ada gunanya, Mas. Hah? Gimana? Ada gunanya kalau seandainya banyaknya apa koordinatnya kan. Nah, lah gunanya rumus min D per 4A. Tapi sebenarnya ke sini juga bisa juga. Ya, misalkan mau nyari berapa sih koordinat puncaknya, ya setelah ketemu ini masukin kemari kan ketemu Y-nya. Iya, sama. Begitu kira-kira, tergantung dari selera masing-masing sih. Kalau saya menyarankan ini aja lah satu, yang lain nggak usah dihafal lagi. Oke. Ya, silakan barangkali ada yang perlu didiskusikan lagi. Kembali ke tadi ya, kok malah ke atas tidak. Kayaknya kita perlu sering sharing begini ya. Tapi yang menjadi kendala tentu saja waktu teman-teman ya pada sibuk gitu kadang-kadang. Lebih seru kayaknya Mas ya. Jadi nambah wawasan juga kan. Iya betul. Betul. Harus 3 cara kan. Cuma yang ini cara kedua saya sendiri pusing mencari cara keduanya. Oke, nanti mungkin banyaklah ada soal-soal yang harus bisa diselesaikan dengan banyak cara. Oke, baiklah. Boleh kita lanjut ya? Ya, lanjut. Oke. Kemudian pokok bahasan berikutnya, tadi sudah koordinat geometri, sekarang tentang segitiga dan kesebangunan. Ini materi kelas 9 SMP. Jadi yang pertama definisi apa sih sebangun. Sebangun artinya kalau boleh saya definisikan secara kasar artinya sebanding gitu kali. Jadi dua bangun itu akan sebangun kalau gambar bentuknya sama tapi ukurannya berbeda begitu. Contohnya kalau untuk segitiga berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama gitu. Kemudian panjang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kira-kira begitu. Nah, secara apa ya? Secara dasar itu biasanya disajikan dalam bentuk begini. Kalau saya mengajarkan ke anak-anak itu pakai kata kunci diteruskan gitu. Jadi AD diteruskan jadi DR.
AD per DF sama dengan AB per BC. Daripada menghafal gini. Nah, nanti kalau sudah mahir, tentu saja dilihat saja, nggak usah pakai aturan juga bisa. Jadi kalau saya mengajarkan anak-anak, biasanya pakai kata kunci diteruskan. AD per DE sama dengan AB per BC. Demikian juga untuk yang ini. Ini pakai kata kunci diteruskan. Misalkan gini, BD kuadrat sama dengan DA kali DC gitu. Kemudian yang ini misalkan AB kuadrat kan berhenti di sini, diteruskan AD dikali AC, benar kan? Jadi kata kuncinya diteruskan. Nah, tentu saja sebagai orang yang sudah mengetahui terlebih dahulu, karena kita sudah melewati masa-masa SMA, ketika menyelesaikan soal tentu saja tidak seharusnya tidak perlu menggunakan aturan ini lagi, pakai intuisi aja. Misalkan gini, misalkan, oke. Jadi prinsipnya sebangun itu artinya sebanding. Jadi misalkan ini panjangnya sama, sini 2, berapa Y-nya? Ya kan sama, berarti ini 2 kalinya, sini 4 gitu ya. Tidak perlu menggunakan ini lagi. Nah, kembangkan intuisi-intuisi semacam itu, turunkan, bukan kembangkan, turunkan intuisi-intuisi semacam itu ke murid. Jadi ketika menyelesaikan persamaan kuantitatif, yang nggak perlu menghitung begini lagi. Secara intuisi begitu kan, setujukah? Ini samanya sama, kalau ini 2, ya ini 4 2 kalinya. Ya. Kira-kira bisa menangkap intuisinya. Syarat kesebangunan selain segitiga gimana, Pak? Waduh, ini ada jagoan TPS di sini. Tapi nggak apa-apa sih, saya tadi sudah menghubungi beliau. Kalau saya nggak bisa menjawab, katanya mau dibantu dengan WA. Selamat datang, Kang Presiden. Baru pulang, Kang. Baru kebut-kebutan, Pak. Baru kebut-kebutan. Gimana tadi? Apa yang perlu kita bahas tadi barusan? Itu kan kesebangunan segitiga. Sementara kan kesebangunan kan tidak hanya untuk bangun datar berbentuk segitiga kan. Betul. Untuk segi 4 dan lain-lain, syarat kesebangunan itu gimana? Kalau segitiga kan syarat 2 buah segitiga sebangun, cukup salah satu kan ya. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, atau perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian selalu tetap. Kalau untuk persegi panjang gimana? Oke. Kalau persegi panjang demikian juga prinsipnya sama. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian tentu saja harus sama. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian kalau sama namanya kongruen, sama persis istilahnya. Kalau sebanding artinya dia sebangun. Definisinya sama. Maksudnya segitiga kan cukup salah satu ya, Pak? Kalau segitiga cukup sudutnya cukup salah 2. Ya, maksudnya yang bersesuaian kan kalau kesebangunan itu sebenarnya syaratnya kan umumnya 2. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya tetap. Betul. Tapi kalau segitiga kan cukup salah satu kan, tidak harus keduanya terpenuhi. Salah satunya sisinya atau sudutnya? Maksudnya gini, Pak. 3 harusnya, sisi sudut atau sisi. Misalkan segitiga ini. Dan versi kecilnya. Sudutnya kalau ini X, Y, Z. X, Y, Z juga.
Aha. Ini kan udah bisa kita pastikan sebangun kan. Ya. Oh, Tapi kalau persegi panjang kan nggak bisa kan. oh. Untuk bahasan ini ada sih yang menyebutkan syarat sebangun hanya ini saja, ini saja. Saya sendiri nggak begitu hafal, saya hanya menggunakan intuisi saja. Jadi misalkan untuk segitiga, ya tentu saja kalau dua sudutnya sama, satunya pasti sama karena jumlahnya selalu sama. Oke, lanjut ke yang persegi panjang gimana? Kalau yang persegi Yang segi 4. panjang, Yang segi 4. ya, yang persegi panjang kan misalkan saya punya persegi panjang ini 2, ini 6. Dengan panjang 2 dengan 8 itu kan nggak sebangun kan. Betul, Padahal sudut-sudutnya kan sama besar semua kan. betul. Jadi maksud saya kalau di selain segitiga, kesebangunan bangun datar yang lain, itu syaratnya harus terpenuhi 2. Sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama, sudutnya pun harus sama. Betul. Kayak Jadi, misalkan Iya, persegi, benar. persegi dengan belah ketupat. Sisinya sama nih semua, 2, 2, 2. Nggak sebangun dia. Tetapi ini nggak sebangun. Ya. karena sudutnya nggak Karena sudutnya yang ini siku-siku, yang ini nggak Sama. siku-siku. Mm-mm. Tapi kalau segitiga kan, kalau sudutnya semuanya sama besar, sisi-sisinya pun perbandingannya juga pasti sama. Iya, iya. Jadi cukup salah satu kan kalau segitiga. Oh, begitu maksudnya. Baik. Ya. Jadi kalau udah segitiga cukup dengan sudutnya saja, ya. Sudutnya saja atau sisinya saja. Betul. Karena itu hal yang sering terlupakan di kesebangunan untuk bangun selain segitiga. Betul, terima kasih masukannya, Kang Didin. Mungkin ada yang perlu didiskusikan lain. Ya, silakan. Langsung ke soal aja kali Pak, praktekin. Oke. Baik, kemudian di modul ini itu saya beri teori lengkap. Contohnya untuk yang ini segitiga, mudah-mudahan ada bermanfaat, tapi tidak saya bahas di TPS kuantitatif ini karena ini bahasanya terlalu dalam. Jadi saya kasih modulnya saja. Oke, kemudian model kesebangunan. Yang pertama yang paling sering keluar sih ini ya. Jadi kalau tadi kan cuma 2 segitiga, kemudian ini ada modifikasi. Kalau modelnya semacam ini berlaku ada yang di sini. Cuma saya tidak terlalu menyukai hafalan, jadi mungkin nanti akan saya berikan cara istilahnya apa ya? Mengatasi metode rupa rumus gitu deh. Jadi untuk model semacam ini persamaannya begini ya. Ini panjang EF itu apa ini? Saya sendiri nggak hafal. DC dikali ini DC dikali BF, betul ya? Ditambah AB kali CF dan seterusnya. Kemudian model yang kedua ini keluar di TPS kuantitatif 2020 kalau nggak salah. Jadi ini juga metode hafalan, persamaannya begini. Nanti mungkin akan kita diskusikan bagaimana supaya tidak menggunakan metode hafalan. Langsung ke contoh soalnya, silakan teman-teman dicoba pakai metode hafalan dulu. CF banding FB 2:3 ini 2A, sini 3A gitu ya. Kemudian CD-nya 12. Yang ditanya berapa panjang CF?
Ketemu berapa Mas Syah? Mas Sahrudin yang hitungnya cepat. Ada soal ya. Nggak fokus. Oh ya. Ini berapa nih? Ada mana perintahnya di bawah ya? Ini sudah saya tuliskan. Yang ditanya berapa panjang EF dengan menggunakan persamaan hafalan ini. Nanti kita selesaikan dengan cara kedua. Mas Syah urun cara ketiga, gitu ya. Ya. Nanti saya pikirkan. Oke, dengan metode ini saya pakai yang bawah ya. Ya. EF sama dengan DC 12 dikali BF 3A ditambah AB 27 dikali CF 2A dibagi dengan 3A plus 2A. Berapa tuh Mas Syah? 36 tambah 27 bagi 5. Betul kah? Tambah 54. Ini duanya nggak kelihatan. Berapa tuh? 18. 18 menit ya? Oke. Metode mengingat lupa. Ya, perbandingan 12 27. Cara kedua, metode mengingat lupa. Oke. Andaikan pemimpin negeri ini punya metode mengingat lupa. Nah, saya lebih suka pakai garis bantu daripada menggunakan persamaan. Garis bantunya kayak gini aja. Bikin garis bantu sejajar. Jadi prinsipnya akan sama dengan kesebangunan yang sebelumnya. Jadi kalau ini sejajar ini 12, ini 12 juga. Ini 12 juga. Satunya 15. Nah, tinggal cari sini A gitu. Oke, sini berapa? 15. Kalau 15, 5. Kalau 2, 6. Betul ya? Ya udah, EF-nya 18 juga. Itu kira-kira metode mengingat lupa. Silakan, barangkali ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Modalnya balik ke kesebangunan segitiga ya Pak? Iya, jadi balik ke aturan dasar. Ayo Bang Mai, Mas Ibnu, Mas Tucil. Kayaknya lagi pada sibuk ngajar juga kan. Jam segini masih pada ngajar. Tadi Bang Okta ngusulin, kenapa sih waktunya nggak pagi? Iya ya, kita nggak kepikiran ya, pagi aja kan banyak waktu kosong. Walaupun kalau Kang Didin mah pagi sering ke sekolahan. Baik, lanjut ya. Kemudian bentuk kedua yang begini, ini pernah keluar di UTBK tahun 2020 kalau nggak salah. Jadi kalau ini E itu tengah-tengah AC, F-nya tengah-tengah DB, berlaku persamaan ini. EF sama dengan setengah kali selisihnya ya, atas bawah. Nah, silakan untuk menjawab soal yang ini dengan menggunakan persamaan tadi.
lalu dengan menggunakan metode mengingat lupa. Tolong dihitungkan Mas Syah yang hitungnya cepat. Oh, saya soal kayak gini bingung deh. Saya tuliskan yang diketahui, sini 8, kemudian PQ-nya 6, berapa AB-nya? Oh, AB. Pakai metode yang tadi berarti PQ sama dengan setengah dikali AB dikurangi DC. Benar ya? Saya sendiri nggak hafal sih. Ya, benar sama 20. Oh, benar. Ya. Berapa berarti? 6 sama dengan setengah dikali X dikurang 8. Jangan pakai X dong, kalau di situ udah pakai P juga. Enggak dimarahin. Nah, gitu. Oh iya. P dikurangi 8. Benar, P-nya 20. Ya. Terus metode mengingat lupanya gimana? Ya sama aja lah dengan menggunakan garis bantu, karena garis bantu biasanya sangat membantu. Tarik aja garis kemari. Nah, oke. Ini kan panjangnya sama. Kalau sini 8, pasti sini 4. Betul ya? Betul ya? Ya, Pakai intuisi yang tadi. Ini kan panjangnya sama, kalau ini 10 ya ini 20. Begitu kali? Iya. Jadi kita punya istilah baru, metode mengingat lupa. Kayaknya perlu dipatenkan itu. Kalau dengan Mbah Dio, metode ngawur. Nggak apa-apa, yang penting caranya banyak. Ini pernah keluar di soal UN SMP sepertinya ya. Oh iya. Ini saya pernah lihat dari GMAT ini. Berarti kita perlu banyak-banyak itu ya, bahas soal-soal GMAT biar dikira bocoran. Kalau yang agak sulit itu kayaknya ini Mas. Apaan? ERE. Baiklah. Oh ya, yang guru non matematika ini namanya model apa? Soal comparison test. Jadi membandingkan. Kalau untuk begini optionnya yang A itu optionnya P lebih besar dari Q, kemudian yang B kembali nggak sih? Enggak ya. P lebih kecil dari Q, kemudian option yang C, P itu sama dengan Q, option yang D tidak bisa ditentukan. Jadi untuk ini sama jawabannya C. Sesuai dengan perhitungannya ternyata P sama dengan Q. Soal comparison test, katanya begitu namanya. Baiklah, kita lanjut. Mudah-mudahan selesai ya. Hitunglah luas ABCD. Ini masih berhubungan dengan kesebangunan. Nah, biasanya model-model semacam soal-soal yang minim data, itu biasanya cara menyelesaikannya harus menggunakan bisa garis bantu, bisa lingkaran bantu, bisa segitiga bantu. Mari kita coba dulu sebelum dibahas. Ini cara menghapus P sama dengan Q-nya gimana?
Kok nggak bisa dihapus? Mas Syah ini harus tanggung jawab. Enggak, saya nggak bisa hapus. Yang nulis Mas Syah kan? Bukan? Enggak. Ya enggak. Udah. Aku izin ambil minum bentar ya. Sambil mencoba soal yang itu. Masih kesebangunan itu. Garis bantu, segitiga bantu, atau lingkaran bantu biasanya membantu menyelesaikan model soal-soal yang minim data semacam ini. Kang Ibnu mungkin biasanya beliau guru biologi tapi biasanya punya cara menyelesaikan. Saya juga salut. Gimana Mas Ibnu? Nggak keluar suaranya, mic-nya. Ini saya ngambil soal ini dari buku Susu Macanya Kang Farhan. Mohon izin ya Mas Farhan. Dapat Mas ya? Ya, Mas? Dapat enggak? Bentar. Saya kasih garis bantu deh. Mudah-mudahan saya nggak salah. Ini tengah-tengahnya di mana? Sini ya. Oh, enggak lurus. Hitunglah luas persegi panjang. Nah, misalkan saja sini panjangnya, sini lebarnya. Ini masih kesebangunan. Baiklah, ini berarti L ini sama aja dengan jari-jarinya ya. Ini kan pusat lingkarannya. Berarti sini L juga. Kalau saya tarik garis kemari, sini berarti L juga ya. Kemudian saya bagi menjadi 2. Saya bagi menjadi 2. Ini sama kaki, berarti ini panjangnya sama-sama 5. Betul ya? Ini titik apa ini? Titik M aja deh. Mukti. Ini titik K. Ada 2 segitiga sebangun nggak di sini? Coba mohon dianalisis, ada 2 segitiga sebangun nggak di situ? BJJ KMC.
segitiga CMK dengan sebangun itu tandanya begini ya, benar? CMK sebangun dengan CBQ. CBQ. Jadi kalau 2L perbandingannya gimana kalau segitiga CMK dengan CBQ? CM per CQ sisi miring dengan sisi miring kan. CM Ini aja kali ya. CK per MC sama dengan CB BC per QC per 10 ya. Oh iya benar. CB per QC. Oke. CK-nya 5, MC-nya L, CB-nya P ya. MC-nya 10, nah ternyata panjang kali lebarnya 50. Ini menyatakan luas segitiga. luas persegi panjang. Ditanyakan luas persegi, luas persegi. Panjang kali lebar. Mungkin ada yang punya cara kedua, silakan. Kang Didin lagi di jalan ya, Kang? Enggak, Pak. Itu suara motornya siapa? Kirain lagi di jalan, hati-hati, Kang. Ngantuk, Kang. Baiklah, ada sesuatu yang harus didiskusikan untuk soal yang itu. Kalau nggak ada, kita lanjut. Materi berikutnya tentang segitiga. Ada beberapa aturan dasar. Yang pertama, sekedar mengingat-ingat saja, jumlah sudut dalam segitiga 180. Saya kira ini semuanya aturan satu yang masih kita ingat sampai sekarang. Yang kedua, panjang sisi terpanjang dari suatu segitiga selalu lebih kecil dari jumlah panjang dua sisinya. Nah kalau sama ya dia jadi garis ya. Jadi misalkan ini sisi panjangnya, ini sisi terpanjangnya, kemudian dua sisi terpendeknya jumlahnya sama, ya nggak jadi segitiga lah, jadi garis lurus saja. Jumlahnya sama, kira-kira ilustrasinya begitu. Jadi kalau jumlah sisi terpendeknya sama, ya jadi garis lurus, nggak jadi segitiga, kira-kira begitu ya. Kemudian satu lagi yang jarang dibahas adalah ini, yang kedua. Dan selalu lebih besar dari selisihnya, ini selisihnya yang ini. Jadi panjang sisi terpanjang selalu lebih besar dari selisihnya. Itu aturan yang kedua. Kemudian aturan ketiga, sisi terpanjang suatu segitiga terletak di depan sudut yang terpanjang. Jadi misalkan ini AC sisi terpanjang, maka Y ini adalah sudut terbesar. Demikian juga
kalau ABC terpendek, maka sudut Z adalah sudut terkecil dari ketiga segitiga tersebut. Kemudian aturan yang keempat, ini tidak dibahas di kurikulum Indonesia, tentang exterior angle. Nih. Jadi yang dimaksud dengan exterior angle, ini kita punya garis AP kita perpanjang gitu. Nah, ini namanya exterior angle. Ini nilainya sama dengan jumlah sudut dalam di seberangnya. Jadi X ditambah Z sama dengan apa sih? Theta ya. Oke, kok malah dikecilin. Theta ya. ON, sorry. Begitu teori dasar segitiga. Nah, model-model ini, yang ini itu banyak digunakan untuk menyelesaikan dengan waktu yang lebih cepat. Ini exterior angle. Silahkan dicerna, karena ini kayaknya nggak ada di kurikulum Indonesia. Ini tambah ini sama dengan ini. Sebenarnya sih logika biasa aja ya. Y tambah N kan 180, sedangkan ini 180 dikurangi, ya sama aja benarnya. Cuma tidak dibahas saja. Kemudian teori berikutnya. Luas segitiga. Luas segitiga ada beberapa cara. Yang pertama setengah alas kali tinggi, kemudian aturan sin, kemudian ini persamaan Heron. Jadi kalau diketahui sisi-sisinya segitiganya sembarang, kemudian sudutnya nggak diketahui, ya menggunakan aturan ini dengan S-nya adalah setengah keliling. Kemudian yang masih ada relevansinya dengan TPS kuantitatif adalah garis-garis istimewa dalam segitiga. Yang pertama garis tinggi. Jadi dari alas, dari ujungnya ditarik garis yang memotong tegak lurus alas. Jadi kalau segitiga semacam ini, tingginya ini. Kalau segitiganya semacam ini, ya tingginya ini. Kemudian, apa lagi? Garis berat. Garis berat adalah garis yang membagi dua sisi di depannya sama panjang, namanya garis berat. Nah, perpotongan antara garis berat namanya titik berat. Kemudian istilah berikutnya adalah garis bagi. Garis bagi adalah garis yang membagi sudut yang bersangkutan sama besar, namanya garis bagi. Untuk sifat-sifatnya ini diambil dari apa ya? Dari Dalil Suwet, kayaknya nggak ada di TPS, jadi saya jelaskan yang sifat-sifat garisnya saja. Kemudian yang keempat adalah garis sumbu. Garis sumbu itu kita membagi sisinya sama panjang, kemudian tarik tegak lurus, sehingga berpotongan di satu tempat, namanya garis sumbu. Titiknya, titik pertemuan dari tiga garis sumbu namanya titik sumbu. Lalu, apalagi ini dalil-dalil ini untuk pendalaman materi saja, karena jarang kali keluar di TPS kuantitatif. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saya kasih lengkap berdasarkan Konstanta Education. Izin ya Kang Didin. Lalu apalagi ya udah. Ya, sekarang tinggal latihan soal. Ini pemanasan. Ya, silakan dicoba. Berapa sudut Y? Berdasarkan teorema exterior angle tadi, ini tambah ini sama dengan ini.
exterior angle X plus 120 sama dengan 150 X-nya 30. Kalau Y-nya tolong dihitungkan Mas ya, biar nggak ngantuk. Di Riau sekarang jam berapa? Berapa Y-nya Mas ya? Ini ada tandanya sama, berarti kalau X-nya 30, sini 30 juga. Y-nya bisa dicari. Sini 180, sini 30, Y-nya 180 dikurangi 3 kali 30. Buat pemanasan. Lanjut. Siapa yang nulis? Tentukan besar sudut A, B, C, D, dan E. Silakan, monggo dicoba. Oke. 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 Jadi sama kaki E-nya ya tentu saja 44 ya. 44 berarti B-nya 92. Kemudian D-nya ini tambah ini, D-nya sama dengan B plus 44 berdasarkan exterior angle. Kemudian ini C sama dengan A sama dengan E sama dengan 44. Jadi C sama dengan A sama dengan 22. Oke. Terima kasih sudah dibantu. Saya nampilin layar ini pakai aplikasinya apa? Kenapa, Kang? Nampilin yang ada di screen share itu pakai apa? Bukan pen kan? Pakai ini, pakai ini whiteboard ini namanya apa namanya? Sudah sering promosi saya. Open board. Pakai open board tinggal di crop masuk kemari dah. Ini saya bikin PDF ini juga pakai open board. Jadi saya pindahin terus saya convert ke PDF. Buka PDF-nya pakai open board. Iya. Jadi saya pindahin, saya crop terus di-convert ke PDF, itu yang saya kirim ke file ke AP3i tadi. Oke, lanjut. Ini siapa yang nulis? Bertanggung jawab untuk menghapusnya kembali. Tentukan besar sudut A dan panjang garis AD. Ini saya mengikuti tutorial soal-soalnya, mengikuti alur tutorial dari GMAT ya. Jadi yang sederhana dulu, nanti berkembang soal-soal. Sudut A. Jadi kalau BE dan CD sejajar, maka ini besarnya sama dengan sudut ini ya. Bentar, aku pakai merah aja.
Biar kelihatan. Teorema garis sejajar. Berarti berapa? 180 kurangi 135. 45. Ya, A-nya 105. Tinggal panjang AD-nya dengan kesebangunan. Oke. Jadi 1 dibanding 1,5 ini sama dengan ini 1 mewakili AD gitu. AD dibanding 3 tambah 1,5. Jadi AD-nya berapa? 3 ya. Oke, terima kasih. Kalau pakai A, E, B, E, A, D. Jadi A, E, B, E boleh sama ya. Oh iya, itu ada 2 sama 6 ya. Baik. Oke, lanjut. Segitiga S sebangun dengan segitiga R. Tentukan perbandingan luasnya. Tentu saja cari perbandingan dulu. Sisi-sisi yang bersesuaian berarti ini ya. Ini berapa banding berapa sih? 17 ya. 3 banding 2. Nah ini buat acuan. Silakan. tinggal 9 banding 4 loh, Pak. Cepat amat. Nyari panjang X-nya dulu. Ini 3, ini 2, ini 30 ya, sini 20. Terus apa lagi? Ini 3, ini 2, ini berapa? 3 kali berapa sih? Bagi 3? 21. 21, berarti sini 42. Oke. Lalu tingginya? Oh, tingginya pakai ini aja. 20, ini berarti 15. Betul ya? 16, salah. 3, 4, 5. Ini 2 bagian 16, berarti ini 3 bagian 24. Oke, terima kasih. Alas sekali tinggi, alas sekali tinggi. Bisa langsung pakai teorema aja kan, Pak. Perbandingan luas itu berarti kalau perbandingan sisinya 3 banding 2 tinggal dikuadratin kan? Betul. Cara yang kedua. Soal ini sekalian itu sih apa ya istilahnya, mengasah intuisi perbandingan yang sebangun. Kalau perbandingannya 3 banding 2, karena 3 banding 2 adalah panjangnya, maka luasnya harus dikuadratkan. Oke, terima kasih Kang Didi. Tentukan besar sudut X. Ini juga saya ngambil dari GMAT. Masya, mana? Kok nggak ada suaranya lagi? Masya? Jangan-jangan udah keluar? Udah keluar benar? Oh iya, Masya. Kepengkal dia. Hilang. Pantesan nggak ada suaranya.
Nah, tapi itu ada Rafli Arya. Jangan-jangan Mas yang ganti nama. Ini kayaknya juga harus pakai garis bantu. Berarti kalau begini berarti ada trigonometrinya ya. Sini 60, sini 30, kalau sini 2 berarti sini 1. Ini jadi sama kaki. Pakai satu garis bantu lagi. Ini 120, berarti ini sama kakek 30 lagi. Silakan dilanjut. Tinggal sisanya aja ya. Bisa nyampe nggak sih ini? Sepertinya bisa. Ini berarti 15. 45. Oh, ini 15 juga. Karena gambarnya tidak sesuai skala. Berarti ini panjangnya sama ini. Enggak ya, beda ya. Yang sama ini dong. Ini panjangnya sama ini kan 30 sama kaki. Ini juga sama berarti kan, Pak? Hah? Itu Ini sama 15. juga. Oh iya, sama juga ternyata. Berarti pakai Pitagoras ini ya. Ini berarti berapa akar 3? Ini 45. Ah iya, oke deh, ketemu. Jadi X-nya 30 tambah 45. Yang lain pada kemana nih? Nggak ada suara nih. Susah Pak, di luar nalar. Ya kan ini dong bertahap. Tadi kan udah yang dasar-dasar udah. Harus diulang videonya 10 kali kali ya, biar bisa masuk. Ternyata. Bukan diulang 10 kali. Supaya intuisi, istilahnya apa ya? Kalau intuisinya jalan itu banyakin ngerjain soal-soal dengan berbagai variasi, biasanya begitu. Benar nggak Kang Didin? Semakin banyak latihan dengan berbagai soal, biasanya intuisinya terus keluar gitu. Nah, ini di garis bantu itu saya juga sering ngehang. Di garis bantu saya juga sering ngehang. Oh gitu. Lanjut ya.
Oke. Kamu dihapus, Pak. Hah? Gimana? Nggak bekas saya nulis hilang nggak sih? Enggak, itu masih ada. Nggak bisa ngehapus. Aku juga nggak bisa ngapus. Oh, nggak bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, lu. Nomor berikutnya masih dari GMAT Sufficient Test. Pada gambar segitiga di bawah, berapakah panjang BC? Sesuai dengan teorema external angle, kalau sini 2x, sini x, ya sini x juga. Ya. Berarti ini panjangnya sama juga dengan ini. Jadi nomor 1, kalau AD-nya sama dengan 6, maka BC sama dengan AD. Cukup. Kemudian, data yang kedua, X-nya sama dengan 36. Cukupkah? Tidak ada informasi panjang sisi. Iya. Tidak ada informasi panjang sisi, gimana cara mencari panjang sisi. Tidak cukup. 1 cukup, 2 tidak cukup. Jawabannya A. Kita sampai jam berapa sih? Lanjutin pada ngantuk nggak? Berapa soal aja emang, Mbak? Kenapa, Kang? Berapa soal lagi? Nggak banyak sih. Lanjutin aja ya. 12-in aja, paling yang ngantuk tidur. Oke, sekarang ke lingkaran. Lingkaran udah berapa soal? Kayaknya nggak banyak deh. 1, 2, 3, 4 soal lagi. Lanjutin deh. Lingkaran pelajaran kelas 8 SMP. Benar ya? Benar kan ya ini? Kelas 8 SMP di kurikulum tahun kemarin. Yang sering keluar di apa ya? Di TPS kuantitatif, kalau ini nama-namanya ini tali busur, kemudian ada BCD itu namanya sudut keliling, kemudian BOD namanya sudut pusat, besarnya sudut pusat, kalau menghadap ke busur yang sama terhadap busur keliling, sudut pusatnya 2 kali besar sudut keliling, begitu ya. Kemudian kayaknya penjelasannya ada di bawah, loh kok malah nggak ada? Nah, nggak saya tulis. Nah, ya sudah saya jelaskan di sini. Sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Apalagi sudut keliling yang menghadap diameter nilainya 90 derajat. Kemudian untuk yang model begini, pernah jumpain soal TPS begini nggak, Kang? Kalau nggak usah saya jelaskan. Yang teori ini pernah menjumpai nggak, Kang Didin? Kang ya, kayaknya ya. Terlalu sadis.
sudah nanti dibaca sendiri buat pengayaan. Lalu jari-jari lingkaran luar dan lingkaran dalam segitiga. Jari-jari lingkaran dalam segitiga itu luas segitiganya dibagi dengan setengah keliling. S itu tadi dijelaskan di muka sudah setengah keliling. Kemudian jari-jari lingkaran luar segitiga itu hasil kali ketiga panjang sisinya dibagi dengan 4 kali luas. Oke, tanggung. 4 soal lagi. Saya geser biar nggak numpuk. Nah. Sampah. Ayo KP, ini mulai awal. KP, Bang Ade. 120. Mantap. Ini berarti sama-sama, iya betul. Ini berarti sama-sama jari-jari. Ini R, ini R, ini R, ini 30, ini 30, ini 30. Sudut pusatnya 2 kali 60, ya, 2 kali ini. Oke, 120, lanjut. Berapa nilai A plus B plus C plus D? Tinggal cari satu-satu aja. Menjumlahkannya mah gampang. Sesuai dengan prinsip-prinsip sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama, besarnya sama. Sudut pusat yang menghadap ke busur yang sama, itu 2 kali sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama. Yang pertama, AB sama dengan BD, berarti sama kaki. Dengan demikian, nilai A-nya 180 dikurangi 40 bagi 2. Benar ya? 70. Oke. A-nya 70. Terus? B-nya V-nya 20. 20 dari? ADC siku-siku. Oke. A plus B sama dengan 90, B-nya 20. Terus ini menghadap ke busur yang sama, berarti ini 20 juga. Betul ya? Dengan demikian, B-nya, apalagi yang belum? D-nya 50, C-nya 40. Oke, C-nya dulu. C-nya menghadap ke busur yang sama, busur AG. Ini kalau sini 40, ini 40 juga. C-nya 40, lalu D-nya 20, 70. 50. 70 dikurangi 20. Baiklah. Tapi kalau nggak dihitung juga bisa kan ya Pak? Kenapa kan? Kalau ABCD-nya nggak usah dihitung juga bisa kan? Itu kan jumlah sudut dalam segitiga 180. Iya. ABCD. ABCD. Iya. Kejebak. Kan ini buat berlatih ya, betul. Ini kan jumlah sudut segitiga betul. 180. Kita cek. Lumayan tuh Pak. Berarti di soal jebakan bocah-bocah. Banyak jebakan. Karena kita juga kejebak. Betul, betul. Lanjut. Berapakah luas daerah yang berwarna gelap? Data yang ke-1, AC sama dengan 16. Data yang kedua, BD 8/3.
Satu sendiri bisa ya. Oh, satu sendiri cukup gimana, Pak? Lah kan ini pusat lingkarannya. Titik itu memang informasinya itu pusat. Iya, ini ada titiknya. DR-nya Kirain cuma titik singgung aja. gitu ya. Benar. Ya, kirain itu cuma titik singgung aja, Pak. Enggak, biasanya kalau ada titik titik besarnya itu artinya pusat lingkarannya biasanya begitu. Emang harus dikasih keterangan sih. Biasanya kalau dikasih keterangan ini berarti dia pusat lingkarannya. Ya sudah, ini menyinggung di pusat lingkaran harus tambahin ya, biar komplit. Yang kedua, data kedua. Kalau itu titiknya adalah pusat, berarti bisa tahu juga 4 akar 3. Diameter lingkaran kecil. Pakai garis bantu ini ya. Berarti sini R, sini 4 akar 3. Jadi R kuadrat sama dengan R kuadrat tambah 4 akar 3 kuadrat. R kuadrat min R kuadratnya 48. Ini kalau dikasih pi kan luas daerahnya ya. Oke. Sendiri-sendiri D. Satu soal lagi. Saya geser ke kanan. Jika KM 50, tentukan hasil kali jumlah dan selisih panjang dan lebar. Ini lebarnya, ini panjangnya. Ini berarti pusat lingkaran besar, ada titik. Kayaknya sama yang tadi. Benar ya? Garisannya ketinggalan. Sini R, sini R. Sini 25. Jadi R kuadrat min R kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Betul ya? Yang ditanyakan hasil kali jumlah dan selisih. Berarti P plus L dikali P min L itu sama dengan P kuadrat min L kuadrat. Itu sama dengan panjangnya kan 2R. Betul nggak? Betul ya? Ya.
2R kuadrat, kuadratnya di luar dong. Min 2R kuadrat sama dengan 4 kali R kuadrat min R kuadrat. Sama dengan 4 kali 25 kuadrat. Betul, Kak? Betul, Kak? Pada ngantuk, tinggal 7 orang yang bertahan. 2.500. Maksudnya daripada hitung 4 kali 625, mendingan 4 kali 25 kali 25 gitu kan, Pak? Iya. Aritmatika saintek. Bentar, Kang, habis ini saya susun aritmatika sainteknya. Tadi udah ngobrol sama, kok ngobrolnya di sini? Udah ngobrol sama Kang Farid. Udah habis soalnya. Baiklah, teman-teman, siapa ini yang masih on? Yang masih bertahan siapa saja? Kang Apri, Pak Mai, Kang Arif. Ujang kayaknya bisa tidur. Ya, biasanya iya. Belum ada Baiklah, Sapri juga tidur. Pak Sapri tidur juga, Pak. Nggak ada yang kalong sih, kita doang yang kalong. Mas Ibnu masih bangun. Kang Ibnu. Bang Mei, Mas Kecil. Mas Ucil masih on? Kita mau pamitan ini. Iya Pak, masih Pak. Nanti kalau mau ini lagi, kita paham sih, Anda orang-orang yang sibuk mungkin capek pada ada yang ketiduran. Nanti rekodnya dikasih deh, katanya tadi Mas Apri minta rekodnya, jadi mudah-mudahan bisa di-share. Baiklah, mohon izin kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa dibawa pulang. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Baik, mohon izin ya teman-teman, kita akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Ya, sama-sama.